Tapi mungkin kalau di sini kan kayak tadi ada polisi-polisinya yang bilang kalau mau fashion show jangan di sini gitu. Berarti di mana dong? Karena banyak nih masanya yang mau ngelakuin itu gitu. Kan mungkin ada brand-brand atau ada anak muda yang punya lokal brand sendiri yang mau ikut join the trend gitu. Jadinya mereka ada wadah kan untuk UMKM sendiri kayak gitu. Kayaknya dari orang-orang di sininya dulu ya yang menciptakan Citayam Fashion Week. Kayak misalkan mereka bisa bikin komunitas untuk mereka sendiri. Nanti mereka tuh bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatur aturan jalan atau event segala macam. Kita kan banyak banget orang tuh, kasihan juga orang-orang yang lewat di sekitaran sini gitu kan, jadi terganggu gitu. Jadi kita harus saling ngerti lah gitu. Panggung Citayam Fashion Week saat ini memang tidak hanya untuk anak-anak SCBD. Ajang fashion jalanan yang inklusif ini dinikmati oleh semua pihak dari berbagai kalangan dan tentu dimanfaatkan pula untuk beragam kepentingan. Citayam Fashion Week yang lahir secara organik dari komunitas Gen Z berpotensi menjadikan Duku Atas sebagai kawasan wisata fashion jalanan layaknya Harajuku di distrik Shibuya, Tokyo, Jepang. Istilah plesetan Haraduku bahkan kini disematkan pada tren yang terjadi di kawasan Duku Atas ini. Shinjuku pada waktu saya datang ke sana itu adalah suatu fenomena yang baru saja mulai. Jadi terjadi secara organik ya, tetapi juga kesadaran ekonominya kuat di sana. Harajuku itu sampai hari ini tetap masih ada. Kenapa bisa begitu? Karena ini melahirkan dorongan ekonomi kreatif lainnya. Televisi mengacu kepada street performer. Ya, desainer busana-busana itu mengacu pada mereka. Nah, adakah para pemimpin perencana ekonomi yang matang di Indonesia yang bisa melihat di luar makroekonomi? Ekonomi kreatif ini harus dimulai dari kejadian-kejadian seperti itu dan jangan hanya melihat ekonomi itu numbers. Adakah Citayam Fashion Week dan Harajuku bergerak ke arah yang benar untuk menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi kreatif di Jakarta? Nah, apa yang bisa kita lihat hari ini adalah lagi-lagi regulator dan law enforcer itu gagal memahami fenomena ini. Nah, menjadikan negara itu adalah suatu kawasan yang kreatif, benar-benar kreatif sesuai dengan kebutuhan zamannya, itu adalah suatu strategi. Jadi kalau kita hanya membiarkan itu pada fashion saja, dan kemudian pada mereka membuat konten tiktokers dan sebagainya ke sana, hanya itu saja ya selesai. Nah, apa yang bisa membuat itu menjadi hidup adalah kalau kawasan itu dan organisasi yang terkait bisa berkembang menjadi macam-macam industri baru yang muncul karena sosial media dan kesempatan bertemu luar ruang, bukan saja fashion dan kosmetik, kemudian juga ada musik di situ, juga ada gamers di situ, ada robotik di sana, ya, ada kuliner di sana. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengaku telah jemput bola untuk menggali potensi Citayam Fashion Week. Ya, kami sudah mengirim tim langsung ke lokasi dan menjajaki beberapa kebijakan yang bisa menjadikan ini bukan hanya menjadi trendsetter sesaat, tapi trendsetter fashion dan remaja SCBD ini akan menjadi influencer yang mendukung promosi produk UMKM secara berkelanjutan. Kami ingin memberikan ruang dan peluang bagi mereka untuk bisa menciptakan Citayam Fashion Week dan ini menjadi trendsetter fashion Indonesia. Jadi mereka ini bisa menjadi etalase dari karya-karya desainer lokal yang bukan hanya bisa dikembangkan secara nasional tapi menembus pasar internasional. Meski begitu, belum ada gebrakan dari pemerintah. Respons yang muncul masih mencerminkan sikap gagap dalam memahami tren Harajuku dan ajang Citayam Fashion Week. Termasuk soal menjawab kebutuhan pendidikan anak-anak putus sekolah yang nongkrong di Duku Atas. Saya menawarkan beasiswa. Ya, beasiswa ini kami tawarkan adalah untuk menempuh pendidikan
menyelesaikan pendidikan formalnya, dan karena jika mereka diberikan pelatihan dan pendampingan, maka kreativitas mereka akan terus meningkat. Pelatihan ini bisa dalam bentuk membuat produk-produk ekonomi kreatif, fashion, maupun konten. Pada 26 Juli lalu, polisi melarang penggunaan zebra cross sebagai catwalk. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun berencana merelokasi kegiatan Citayam Fashion Week. Perlu waktu, ya, tidak bisa serta-merta kemudian kita menggusur, ya kan, gitu. Kemudian kalau mau direlokasi juga harus disiapkan tempatnya, ya, yang baik, ya. Jadi kalau di CEP dilaksanakan di hari Minggu pagi itu bagus. Saya juga termasuk pernah mengusulkan hari Minggu pagi Car Free Day itu juga bisa dimanfaatkan untuk CEP. Masalah penguasaan merek Citayam Fashion Week muncul akibat nihilnya inisiatif pengambil kebijakan dalam melihat potensi besar di balik fenomena Harajuku. Penguasaan merek ini tentu tidak bisa dipisahkan dari besarnya potensi keuntungan yang bakal diterima. Pertama, menurut saya kepemilikan merek itu harusnya pemerintah, itu public domain, Mbak. Itu yang pertama. Tujuannya apa? Agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan kelompok tertentu itu. Itu yang pertama. Tetapi walaupun pemerintah punya, bukan berarti pemerintah yang mengelola gitu. Kenapa? Karena kalau pemerintah yang mengelola, kita tahu birokrasi, Mbak. Ini kan butuh kombinasi antara seni dan bisnis kan ya. Kenapa bisnis? Karena mesti harus sustain, Mbak. Sustain itu artinya ada orang yang tampil di situ yang bayarin, ada yang ngelola eventnya gitu ya. Nah, jadi nggak bisa liar. Makanya peran pemerintah adalah menjadi orchestrator ya. Mungkin akademisi, komunitas seni, komunitas fashion itu juga perlu diajak di situ untuk meramaikan bareng-bareng. Terus kita susun agendanya ya. Jadi secara kepemilikan harus public good, tetapi secara pengelolaan mestinya harus private, Mbak. Mesti harus private, tetapi private ini tidak didominasi oleh satu kelompok tertentu, tapi sifatnya inklusif. Kini, bola ada di tangan pemerintah. Tanpa ada gebrakan, Citayam Fashion Week hanya akan jalan di tempat. Begitu juga jika terlambat, tren yang belum tentu muncul pada setiap generasi ini hanya akan menguap tanpa mampu memberi manfaat.